Selamat pagi Pak Taufikur dan rekan-rekan semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan progres audit report yang kedua mengenai review pengendalian internal dari UMKM Harper & Kemal. Anggota kelompok kami ada Ismi, Nurul Husna, dan saya Galuh. Kami menambahkan latar belakang mengapa kami memilih objek audit Harper & Kemal. Hal ini dikarenakan adanya tren mengenai kepedulian lingkungan untuk menciptakan sustainable product. Namun dalam aktivitas dan operasional bisnisnya, penciptaan sustainable product ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Harper & Kemal berhasil menjadi salah satu UMKM yang mampu menembus pasar ekspor dalam memproduksi sustainable product, sehingga kami ingin melakukan review pengendalian internal atas berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dari audit report yang pertama, di sini kami menambahkan tentang visi misi yang dijalankan oleh Harper & Kemal. Visi misinya adalah dapat melakukan ekspor ke Eropa, Australia, dan Inggris. Dalam menjalankan operasi usahanya, Harper & Kemal menargetkan penjualan minimal dapat mengirimkan 5 kontainer per bulan. Pemenuhan jenis produk pesanan bukan menjadi kendala, namun yang menjadi kendala adalah sumber daya yang belum mumpuni standar luar negeri. Pengadaan training karyawan belum mampu dilakukan oleh Harper & Kemal karena keterbatasan biaya. Masa pandemi COVID-19 ini tidak ada pengaruh pada penjualan barang, namun berdampak langsung pada pengiriman barang. Tidak begitu banyak volume kontainer yang tersedia pada jasa pengiriman luar negeri, dan lambatnya pengiriman barang dari supplier, sehingga berdampak pada lambatnya pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, berikut merupakan lokasi operasional dan lokasi gudang dari Harper & Kemal. Lokasi pertama ini adalah lokasi gudang yang berada di Jalan Kasongan, Desa Kalipucang, Kasihan, Bantul. Di sini merupakan gudang untuk produk-produk yang akan dikirimkan ke luar negeri. Berikutnya adalah kantor operasional Harper & Kemal, berada di Perumahan Perwita Regency, Blok Manakwin nomor 15. Kemudian, Harper & Kemal memiliki struktur manajemen berupa owner, manajer lapangan, bookkeeper, dan karyawan. Harper & Kemal dikelola langsung oleh pemilik dengan bantuan manajer lapangan dengan tugas untuk mencari supplier barang dan pemenuhan order. Manajer lapangan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 karyawan untuk bagian operasi gudang dan pengemasan. Ketika produk akan dikirimkan, manajer lapangan akan menyewa buruh harian. Pemilik berhubungan langsung dengan bookkeeper untuk mengelola laporan keuangan. Manajer lapangan juga bertugas melaporkan langsung kepada segala bentuk pengeluaran kepada bookkeeper. Setelah laporan siap, bookkeeper menyampaikan laporan keuangan kepada pemilik untuk ditinjau lebih lanjut. Kemudian ini merupakan kondisi dari gudang yang berada di Kasongan. Dapat dilihat produk-produk barang yang sudah dikemas dan produk-produk barang yang belum dikemas. Berikut merupakan contoh produk seperti yang telah dijelaskan di audit report 1. Kemudian kita akan menentukan risk assessment. Kami menambahkan 2 risk assessment, yaitu risiko barang rusak selama, yang pertama adalah risiko keterbatasan pengiriman barang karena kontainer yang digunakan untuk pengiriman barang ini dibatasi untuk sampai di luar negeri. Dan kami juga menambahkan adanya risiko kebakaran. Jadi total risk assessment yang kami coba lakukan adalah berjumlah 9. Yang pertama ada risiko ketidakpuasan pelanggan, risiko tanggung jawab ganda, risiko perbedaan valuta asing, risiko waktu pengerjaan yang lama berkaitan dengan supplier. Yang kelima, risiko barang rusak selama pengiriman. Keenam, risiko keterbatasan pengiriman barang. Ketujuh, risiko dampak pandemi COVID.
dan risiko adanya bencana alam dan juga kebakaran. Selanjutnya, dalam program audit yang telah kami buat, pada progress report yang pertama, kami telah memaparkan mengenai persiapan audit seperti yang tertera pada slide. Lalu di slide selanjutnya, kami juga telah memaparkan survei awal yang kemarin juga telah kami jelaskan. Dan sebagai tambahannya, di slide selanjutnya, di sini kami memaparkan mengenai segmen deskripsi, analisis, dan evaluasi pengendalian internal yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengevaluasi, dan menganalisis prosedur pengendalian internal. Di sini terdapat 3 prosedur yang kami susun. Yang pertama, menyelidiki dengan menggunakan ICQ ke pemilik, lalu melakukan observasi pada kegiatan operasi, dan yang ketiga, menggunakan flowchart dan deskripsi narasi. Untuk segmen selanjutnya, mengenai perluasan pengujian yang bertujuan untuk mendapatkan tambahan informasi untuk meyakinkan pemahaman auditor. Di sini terdapat 2 prosedur. Yang pertama, meninjau kembali hasil ICQ dan mengecek kembali jawaban responden. Lalu yang kedua, memperbesar cakupan audit menggunakan audit sampel. Di segmen yang selanjutnya, pada bagian pengembangan temuan audit dan rekomendasi, yang dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi temuan dengan proses audit, membuat rekomendasi untuk operasi, dan meninjau ulang temuan dengan manajemen audit. Di sini terdapat 6 prosedur. Yang pertama, mengamati kondisi objek audit untuk menentukan temuan, lalu mencantumkan semua temuan pada finding sheet. Yang ketiga, menyimpan dan meninjau dokumen pendukung. Selanjutnya, mengidentifikasi penyebab dari dokumen temuan, lalu mengidentifikasi efek dari temuan, dan yang terakhir memberikan rekomendasi yang memadai. Di segmen selanjutnya, yaitu pelaporan. Di sini tujuannya adalah untuk menyusun laporan proses audit dan pelaporan untuk manajemen audit serta objek audit. Terdapat 4 prosedur. Yang pertama, melengkapi daftar laporan, lalu melengkapi laporan akhir dan mendapatkan persetujuan dari manajemen audit. Yang ketiga adalah mengirimkan salinan laporan kepada manajemen audit dan objek audit. Lalu yang terakhir adalah memberikan oral presentasi kepada manajemen audit dan auditi. Di segmen yang selanjutnya yaitu follow up dan review. Follow up review yang bertujuan untuk menindaklanjuti kepada audit. Terdapat 2 prosedur. Yang pertama, mendapatkan tanggapan manajemen untuk semua rekomendasi. Lalu yang kedua, meninjau lebih lanjut review yang diberikan auditi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Terdapat 2 prosedur, yaitu yang pertama, mengevaluasi pendekatan dan teknik auditor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan meninjau kinerja auditor. Ya, sebelum kita masuk ke draft ICQ, saya akan menambahkan sedikit bahwa lead auditor kami adalah Ismi Anggini yang berinisial IA, kemudian RG adalah saya, Rosita Lia Galuh, dan NH adalah Nurul Husna. Baik, kita akan ke pembahasan yang selanjutnya adalah penyusunan draft ICQ atau Internal Control Questionnaire. Jadi di ICQ ini kami membagi ada 5 elemen yang harus kami assess, yang harus kami lakukan, yaitu mengenai control environment, risk assessment, control activities, information, and communication, dan yang terakhir adalah monitoring sesuai dengan framework COSO. Di dalam control environment ini, kami tujuannya adalah untuk mengetahui nilai etika yang dibangun oleh Harper and Camille, parameter pemilik usaha dalam bertanggung jawab atas pengawasan pengendalian Harper and Camille, dan struktur organisasi serta kewenangan dan tanggung jawabnya. Jadi di control environment ini mencakup ada nilai integritas dan etika, kemudian komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, dan bagaimana kewenangan serta tanggung jawab dari Harper and Camille. Kemudian pada penilaian risiko atau risk assessment, kami memasukkan semua risk assessment yang ada di slide sebelumnya ke dalam ICQ ini. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman sehingga
dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi. Ada risiko ketidakpuasan pelanggan, risiko tanggung jawab ganda, risiko perbedaan nilai mata uang, risiko lamanya waktu pengerjaan, risiko barang rusak pada saat pengiriman, risiko keterbatasan pengiriman barang, kemudian risiko dampak pandemi COVID-19, ada risiko bencana alam, dan yang terakhir risiko kebakaran. Kemudian untuk control activities ini merupakan follow up dari risk assessment yang sudah kami lakukan. Tujuannya untuk mengetahui peraturan dan prosedur yang dibuat oleh Harper & Kemal untuk mencegah, mengoreksi, dan meminimalisir risiko terjadinya permasalahan terkait dengan keamanan dan juga operasional dari Harper & Kemal. Jadi di setiap risiko yang sudah kami assess akan ada control activities-nya. Isinya sama dengan risk assessment di atas, kemudian akan ada informasi dan komunikasi. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman tentang sistem operasional, dokumen terkait, dan otorisasi dari operasional bisnisnya. Dan yang terakhir akan ada, elemen yang terakhir adalah pengawasan atau monitoring, tujuannya untuk mengetahui bentuk pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemilik usaha. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.